Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih berikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita. Dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersemangat menuntut ilmu syar'i, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang jelas nikmat-nikmat tersebut pasti datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah ada satu nikmat yang dirasakan oleh kalian kecuali itu datangnya semua dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kewajiban bagi diri kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amal perbuatan kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu, karya dari Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Hari ini kita akan memasuki kitab baru, tapi belum kita langsung masuk ke kitabnya, kita baru muqaddimah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Ibn Hasan Ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, yang pada hakikatnya kitab ini adalah tahdzib. Apa itu tahdzib? Tahdzib itu bahasa kita mensarikan, menyaring. Tahdzib dari sebuah kitab yang fenomenal, yang insyaallah ta'ala kitab satu ini antum tahu semua, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab siapa ini? Kitab karya dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala mensarikan dari kitab Tadhkiratus Sami' tersebut, diambil, disarikan, disaring, bahasa kita disaring istilahnya, kemudian ikhtisar, kemudian dirangkum, ada juga yang ditambahkan oleh beliau, ditahqiq juga, diteliti hadis-hadisnya, ditakhrij, kemudian diberikan ta'liq juga, catatan kaki dan lain sebagainya oleh beliau. Nah, makanya hari ini kita akan bahas dua profil dari ulama ini, yaitu kitab aslinya, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, dan juga yang kedua adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kita akan bahas dua ulama besar ini, luar biasa. Kita mulai dari pengarang kitab Tadhkiratus Sami', karena aslinya saya katakan tadi kitab Al-Mu'allim ini, Al-Mu'allim bi Adabil Alim wal Muta'allim ini adalah intisari dari kitab Tadhkiratus Sami'. Intisari dari kitab Tadhkiratus Sami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala.
Dan kitab ini berbicara jelas tentang masalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Jadi kitab Tadhkiratus Sami' kemudian diintisarikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahumullah taala adalah berbicara tentang adab dan akhlak. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan dengan kitab ini manusia banyak yang luar biasa perubahan perangai akhlaknya. Karena itu kitab Tadhkiratus Sami' ini luar biasa, Masya Allah, ikhwan. Sekali lagi saya katakan, kalau saya sering katakan kitab Tadhkiratus Sami' memang aslinya kitab itu gitu. Nah, yang kita bahas adalah intisarinya. Yang disarikan oleh Syekh Ali Hasan, kemudian beliau menamakan kitab Al-Mu'allim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab ini sangat fenomenal, luar biasa, dan bisa dikatakan sudah terbukti menjadikan banyak dari manusia berubah akhlak dan adabnya. Karena kalau kita baca kitab Tadhkiratus Sami' Ibnu Jama'ah ini, Masya Allah, berbicara tentang bagaimana seharusnya penuntut ilmu syar'i, bagaimana seharusnya orang yang mengajarkan ilmu syar'i, baik itu beradab kepada dirinya, baik itu beradab kepada Allah, baik itu beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan lengkap, luar biasa, dengan sangat lengkap. Makanya kitab ini Tadhkiratus Sami' ini enggak sembarangan, ikhwan. Kitab yang luar biasa fenomenal, Masya Allah. Dan penulisnya pun Al-Imam Ibnu Jama'ah sudah enggak sembarangan, luar biasa, ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i rahimahullah taala, nanti kita bahas. Begitu juga yang mensarikan kitab tersebut jadi kitab Al-Mu'allim bi Adabil Alim wal Muta'allim, Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala, sudah tidak asing lagi di telinga kita, betul ya. Di antara salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, bahkan murid senior, bahkan murid yang direkomendasikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kita bahas masalah itu. Nah, jadi kitab yang akan kita bahas ini sekali lagi bukan kitab sembarang kitab, Masya Allah. Penulisnya pun nggak sembarangan, yang mensarikan dari kitab aslinya pun nggak sembarangan, Masya Allah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi diri kita benar-benar untuk apa? Memperhatikan benar-benar. Dan sekali lagi saya tekankan berkali-kali, ilmu itu butuh pengamalan. Ketika kita tahu akan satu ilmu, kewajiban dari kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar koleksi ilmu kita, tidak. Tapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru ilmu itu akan bermanfaat. Nah, yang saya katakan tadi, berapa banyak manusia, terutama kaum muslimin, yang berubah luar biasa, memberikan athar, memberikan pengaruh luar biasa kepada kaum muslimin dari kitab ini, Masya Allah. Kitab tentang adab dan akhlak. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan, ikhwan, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, subhanallah, bagaimana pentingnya adab dan akhlak, betul ya? Bagaimana pentingnya adab dan akhlak bagi seorang penuntut ilmu. Yusuf ibn Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Saya ulang berkali-kali kata-kata ini. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Engkau akan bisa mendapatkan inti dari ilmu. Subhanallah. Syekh Saleh Al-Utsaimin, tulis kitab yang kemarin kita bahas tentang apa? Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Beliau mengatakan dengan memperhatikan adab, kata beliau, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab, maka ilmu itu akan disia-siakan. Nah, ini yang menjadikan para ulama terdahulu, mereka belajar adab luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20 aman. Kami mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun lamanya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka itu para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, para ulama salaf terdahulu, mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Bayangkan. Sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Seorang ulama yang bernama Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Apa kata Al-Imam Makhlad bin Al-Husain? Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin min hadith. Bayangkan.
kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ini yang terjadi zaman beliau, tentunya jelas ya. Tentu di zaman kita, adab dan akhlak ini jelas lebih harus serius lagi, subhanallah. Kalau di zaman para ulama terdahulu, luar biasa mereka mempelajari adab. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Bagaimana dengan kita? Penulis kitab Sirah Alamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi ini di antara murid dari Imam Ibnu Jama'ah, ikhwan. Rahimahumullah ta'ala. Imam Az-Zahabi disebutkan bahwa, menyebutkan dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Wahab berkata, Abdullah bin Wahab berkata, "Ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmihi." Yang kami nukil dari Imam Malik siapa ini? Guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah di Madinah. Yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak dari hal adabnya daripada ilmunya. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Makhdal, Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama, duduk bersama mereka, itu lebih aku sukai, kata Imam Abu Hanifah, daripada menguasai beberapa bab tentang masalah fikih. Padahal beliau orang yang menguasai fikih luar biasa ya. Luar biasa, sampai di antara madzhabul arba'ah, di antara 4 imam mazhab. Tapi lihat, beliau mengatakan al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh. Bayangkan, kisah-kisah para ulama terdahulu, duduk bersama mereka, di antaranya membaca kisah-kisah mereka, berarti betul ya? Mengetahui kisah-kisah mereka itu lebih aku sukai, kata Imam Abu Hanifah, daripada menguasai beberapa bab tentang permasalahan fikih. Kenapa? Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena dalam kisah-kisah mereka tersebut diajarkan berbagai macam adab dan akhlak yang luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah. Ini disebutkan para ulama untuk merefresh saja, betul ya? Untuk merefresh bagaimana pentingnya apa? Adab. Bagaimana pentingnya adab, akhlak kepada diri kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kepada Allah azza wa jalla kan? 2 doa yang wajib kita terus baca nih, ikhwan. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan hawa nafsu yang buruk. 3 nih. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Dalam doa yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik, akhlak yang mulia, karena tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, ya Allah, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya kecuali Engkau, ya Allah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa dengan 2 doa ini agar mendapatkan akhlakul karimah. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla mengkaruniakan kepada kita adab dan akhlak yang mulia, yang dengan itu Allah azza wa jalla bisa berikan berbagai macam keutamaan bagi kehidupan kita, Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke kitab ini, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini baru muqaddimah. Sebelum kita masuk ke kitab Al-Mu'allim ini, bi adabil alim wal muta'allim, ada baiknya kita mengenal 2 ulama yang tadi saya katakan. Yang pertama, penulis kitab Tadhkiratus Sami, karena asli kitabnya itu tuh. Kitab Al-Mu'allim tadi saya katakan intisari dari kitab Tadhkiratus Sami, disarikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Yang pertama kita jangan jelaskan tentang Al-Imam Ibnu Jama'ah. Al-Imam Ibnu Jama'ah. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Muhammad. Nama Al-Imam Ibnu Jama'ah adalah apa? Muhammad. Biasanya kalau antum baca di kitab Tadhkiratus Sami, ada tulisan Badruddin. Betul ya? Badruddin. Badruddin ini biasanya kata para ulama itu gelar. Itu adalah apa? Gelar. Karena orang Arab terdahulu itu terbiasa namanya satu, bukan murakkab. Terbiasa namanya apa? Satu. Untuk melihat coba.
Nama Rasulullah SAW Muhammad. Nama para sahabat coba lihat. Abdullah, Umar, Ali, Uthman. Betul ya? Satu, nggak ada yang murakkab. Nah, kata-kata Syamsuddin, Badruddin, nah itu biasanya bukan nama orang-orang Arab asli. Bukan nama orang-orang Arab. Nah, Badruddin ini makanya biasa dikenal oleh para ulama. Badruddin biasanya apa? Gelar Syamsuddin, Badruddin, Muhyiddin itu biasanya apa? Gelar yang para ulama berikan kepada ulama lainnya. Nama beliau aslinya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah. Sampai sini aja dulu. Karena panjang-panjang nggak hafal kita. Saya ulang. Namanya siapa? Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah. Bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Al-Kinani ini Kinan, dari segi Kinan. Kemudian Asy-Syafi'i. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Mazhab yang kebanyakan di masyarakat Indonesia ini memakai mazhab apa? Syafi'i dalam masalah fikihnya. Beliau dilahirkan oleh kata para ulama, beliau dilahirkan di tahun 639 Hijriah. Jadi di abad ke-7 nih. 639 Hijriah. Dan beliau meninggal wafat pada tahun 733. Berarti berapa tahun nih, Khan? Beliau umurnya panjang juga, Masya Allah ini. 639 lahir, wafat 733, kurang lebih sekitar 94 tahun. Al-Imam Ibnu Jama'ah kurang lebih beliau berumur sekitar 94 tahun. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, kenapa pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengenal orang yang menulis kitab ini? Ini pentingnya referensi, ya kawan. Apalagi di zaman fitnah kita sekarang ini, subhanallah. Pentingnya referensi, pentingnya rekomendasi, itu luar biasa. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala sudah direkomendasikan oleh banyak ulama luar biasa. Di antara yang saya katakan tadi, ulama yang merekomendasikan beliau tidak lain tidak bukan ada yang namanya Imam As-Subki. Imam As-Subki ini salah satu imam di mazhab Syafi'i sama. Al-Imam As-Subki sampai mengatakan beliau Ibnu Jama'ah al-muhaddits, al-faqih. Bayangkan. Seorang muhaddits, seorang ahli hadis luar biasa. Seorang faqih, seorang ahli fiqih. Dzu aqlin la yaqumu asatinul hukama bima jama'a bihi. Allahu akbar. Mempunyai akal yang cerdas, jenius. Jadi kita kata Imam As-Subki ini ketika mensifati Al-Imam Ibnu Jama'ah, beliau seorang muhaddits, seorang ahli fikih, dzu aqlin, memiliki akal yang apa? Cerdas, jenius. Bahkan sampai Imam Subki sampai mengatakan la yaqumu asatinul hukama bima jama'a bihi. Yang kecerdasan Imam Ibnu Jama'ah ini sulit untuk ditandingi oleh ahli hikmah walaupun dikumpulkan jadi satu. Bayangkan. Jadi kalau ahli hikmah atau para ulama yang lain dikumpulkan jadi satu, sulit menandingi jeniusnya kecerdasan Imam Ibnu Jama'ah. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan orang ini, kan. Dan yang merekomendasikan pun nggak sembarangan. Imam As-Subki ma'ruf di kalangan Imam Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian ulama lain yang merekomendasikan bahkan sampai mengatakan huwa Syekhul Islam. Bayangkan. Al-Imam Ibnu Jama'ah itu adalah Syekhul Islam. Siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidh Al-Zahabi dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahumullah ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Zahabi begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan Al-Imam Ibnu Jama'ah itu Syekhul Islam. Syekhnya agama Islam ini. Syekhnya Islam, bayangkan. Kenapa? Karena memahami atau memiliki berbagai macam bidang ilmu dalam kapabilitasnya luar biasa. Jadi nggak sembarangan nih, kon. Oh, dinamakan Syekhul Islam itu nggak sembarangan. Contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kita kenal biasanya. Betul ya? Berarti memahami
hampir seluruh dalam bidang-bidang ilmu di dalam ilmu agama. Berarti kapabilitasnya sudah jangan diragukan. Kalau bahasa anak sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng. Ulama mana mungkin kaleng-kaleng, betul ya. Dan bukan anak kemarin sore bisa dikatakan, betul ya. Orang imam besar, seorang ulama yang luar biasa besar, faqih, muhaddis, jenius, pintar, syekhul Islam, bayangkan. Imam Zahabi juga sampai mengatakan qadhiyal qudah. Qadhinya para qadhi, hakimnya para hakim. Karena Imam Ibnu Jama'ah ini, ikhwan, menjadi hakim di 3 kota sekaligus. Dan itu selama 25 tahun lamanya. Coba untuk bayangkan, ikhwan. 3 kota itu mana? Baitul Maqdis, Palestina, kemudian di Damaskus, Suria. 2 ini Syam berarti kan, zaman dulu Syam ini 2 ini. Di Baitul Maqdis, Palestina, sama di Damaskus di Suria, sama di Mesir. Kemudian sama di Mesir. Bayangkan, 25 tahun jadi hakim syar'i. Hakim dalam masalah agama ya, bukan hakim yang kita tahu sekarang nih. Karena kata-kata hakim zaman dulu, qadhi, itu hakim besar dalam urusan syar'i, urusan agama. Yang memutuskan segala perkara. Ketika ada perkara sesuatu, hakim yang memutuskan, hakim syar'i ini. Beliau jadi hakim selama 25 tahun lamanya. Coba untuk bayangkan bagaimana ilmu beliau, Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Makanya Imam Adzhabi sampai mengatakan qadhiyal qudah. Qadhinya para qadhi, hakimnya para hakim. Coba untuk bayangkan. Kalau bahasa kita ulamanya para ulama. Bayangkan. Masya Allah. Tabarakallah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika dibacakan fatwa-fatwa beliau, seseorang membacakan tentang fatwa-fatwa Imam Ibnu Jama'ah, maka Imam An-Nawawi mengatakan fastahsan. Imam Nawawi kemudian apa? Membaguskan fatwa-fatwa tersebut. Maksudnya apa? Fatwa-fatwa ini, perkataan ini, pendapat ini sangat bagus, luar biasa. Al-Imam An-Nawawi merekomendasikan beliau juga, Masya Allah. Jadi yang merekomendasikannya pun nggak sembarangan, betul ya? Ini pentingnya, subhanallah, ahli ilmu yang merekomendasikannya pun apa? Ahli ilmu dan sebagainya. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kepribadian beliau. Kemudian dari karya-karya beliau banyak, luar biasa. Karya-karya Ibnu Jama'ah ini di antara kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ada karya beliau namanya At-Ta'ah fi Fadilatil Jama'ah. Ada fatwa beliau Ghararut Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Ada buku beliau juga At-Tibyan di Muhimmatil Quran. Ada fatwa beliau Tahrirul Ahkam fi Tadbir Jaishul Islam. Dan lain sebagainya. Ada banyak luar biasa fatwa-fatwa beliau, kitab-kitab beliau, bukan fatwa-fatwa. Kitab-kitab beliau yang tersebar. Mungkin yang kita tahu hanya Tazkiratus Sami doang, betul ya. Tapi ternyata kitab-kitab beliau sangat tersebar banyak, Masya Allah. Banyak tersebar banyak. Jadi beliau seorang yang penulis, Masya Allah, yang sangat rajin, luar biasa. Nah, ini disebutkan bagaimana secara singkat tentang biografi beliau ya. Kemudian tadi saya katakan beliau meninggal di tahun 733 dengan umur kurang lebih sekitar 94 tahun. 94 tahun. Kemudian kitab Tazkiratus Sami sendiri, ikhwan. Ini sudah direkomendasikan oleh banyak para ulama. Di antara ulama yang memiliki syarah dari kitab ini, bahkan beliau yang sekarang masih hidup ya, beliau mengajarkan kitab Tazkiratus Sami ini dari awal sampai akhir adalah Syekh Saleh ibn Abdullah Al-Utsaimin yang kemarin kitabnya kita bahas. Nah, jadi beliau punya kitab syarah dari Tazkiratus Sami ini. Syarah dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ini. Dari antara Syekh Saleh Al-Utsaimin yang mensyarah kitab tersebut dari awal sampai akhir selesai. Tebal kitabnya, Masya Allah. Tapi nggak ada terjemahannya bahasa Arab semua. Kemudian banyak para ulama juga merekomendasikan dari kitab satu ini. Ini yang saya katakan tadi. Kitab ini Allah Azza wa Jalla takdirkan dengan izin Allah Azza wa Jalla merubah banyak manusia menjadi perangai yang indah, luar biasa. Menjadi akhlakul karimah. Karena kita tahu bersama agama Islam ini agama akhlak. Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti, akhlak yang sangat mulia, luar biasa. Jadi kitab Tazkiratus Sami ini juga kata para ulama sangat
sangat nggak sembarangan, betul. Jadi penulisnya luar biasa, yang ditulis pun luar biasa, Masya Allah. Maka kita wajib terus untuk apa? Mempelajari kitab ini, ikhwan, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah jadikan akhlak dan adab kita mulia. Itu sekilas tentang kitab Tadhkiratus Sami, kitab aslinya nih. Nah, setelah kitab tersebut disarikan, siapa yang mensarikan? Yang saya katakan tadi, Syekh Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi, rahimahullah ta'ala, yang baru meninggal tahun kemarin, subhanallah, ketika terkena dengan penyakit COVID ini, corona. Syekh Ali Hasan Al-Halabi disebutkan beliau dilahirkan di kota Zarqa. Kota Zarqa ini sekarang di Urdun, yaitu di Yordania. Tahun 1380 Hijriah. 1380 Hijriah. Nama beliau Ali bin Hasan, terkenalnya Ali Hasan, makanya Syekh Ali Hasan, biasa orang manggil Syekh Ali Hasan. Padahal Hasan itu aslinya adalah nama ayah beliau. Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Nah ini, Al-Halabi itu nisbat beliau kepada Aleppo. Aleppo di mana? Suriah. Aleppo, Suriah. Itu disebut Al-Halabi. Al-Athari maksudnya adalah apa? Orang-orang yang menunjukkan tentang manhaj beliau mengikuti pengikut athar. Bukan pengikut ara, bukan pengikut hanya logika tadi, tidak, tapi pengikut athar, pengikut dalil maksudnya. Itu gelar aja. Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau mulai mencari ilmu ketika beliau umurnya 20 tahun. Masya Allah, perhatikan nih. Umur beliau, ketika beliau berumur 20 tahun, kurang lebih ya, kemudian beliau baru mencari ilmu ini, dan Allah Azza wa Jalla berikan taufik, ikhwan. Makanya semua kalau kita bahas para ulama, ikhwan, biografi para ulama, siapapun dari ulama salaf terdahulu sampai sekarang, pasti satu kata yang kita akan katakan, mauhibah ilahiyah, pemberian Allah kepada orang tersebut. Pemberian Allah sudah nggak mungkin yang lain, subhanallah. Syekh Albani rahimahullah ta'ala contoh, subhanallah, bisa membaca kitab, bayangkan, membaca kitab di atas tangga selama 6 jam lebih. Kita jangankan di atas tangga diri berarti kan. Jadi suatu saat disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di perpustakaan Damaskus ingin mencari satu makhtutat, satu manuskrip. Dan perpustakaan Damaskus itu besar, luar biasa. Di antaranya atas kan, bukunya di atas itu, ketika bukunya di atas, beliau harus mengambilnya dengan tangga. Ketika beliau mengambil dengan tangga, beliau dapatkan manuskrip tersebut sambil baca. Jadi sambil diri sambil baca. Dan itu sampai 6 jam beliau diri situ. Oh, kalau kita kesemutan luar biasa tuh, asam urat kambuh kayaknya, Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Mauhibah ilahiyah. Makanya kalau kita bahas para ulama terdahulu, kok ada manusia-manusia seperti itu ya? Di kepala kita sampai seperti itu loh. Yang itu pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala contoh. Disebutkan, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika tidur, tiba-tiba temannya mengatakan, tiba-tiba Bukhari bangun. Lagi tidur tiba-tiba bangun. Ketika bangun, nyalain pelitanya, nulis. Sudah, matiin lagi pelitanya, tidur lagi. Nggak lama berselang Imam Bukhari bangun lagi. Nyalain pelitanya lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Nggak lama berselang, bangun lagi. Nyalain pelitanya, nulis lagi. Dan itu aku hitung, kata temannya ini, saya lupa nama temannya subhanallah menghitung ini. Dan itu aku hitung dalam semalam, beliau bangun tidur selama 24 kali, kurang lebih. Kita migren tuh kayaknya kalau kita tuh, subhanallah, betul ya? Mauhibah ilahiyah. Pemberian Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, yang semua orang Allah berikan. Nah, diantaranya Syekh Ali Hasan nih, Al-Halabi rahimahullah ta'ala Al-Athari. Beliau baru mencari ilmu umur 20 tahun, benar-benar baru terjun secara langsung kepada dunia ilmu ini. Dan guru beliau yang paling masyhur ya jelas, guru sekaligus sahabat, Masya Allah. Ahli hadis yang luar biasa, yang kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala,
Tidak ada di zaman ini, di kolong langit ini, pada zaman ini yang lebih alim tentang masalah hadis daripada Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ini guru beliau nih. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu guru beliau yang paling masyhur, ulama besar. Ada juga guru beliau dari kalangan sastra yang bernama Syekh Abdul Wadud Az-Zarari. Syekh Abdul Wadud Az-Zarari. Dan ulama lainnya. Dan beliau juga memiliki ijazah, memiliki tadi pengakuan, memiliki rekomendasi dari para ulama. Dari para ulama. Kita sebutkan nanti banyak luar biasa para ulama yang merekomendasikan. Berarti ulama-ulama zaman sekarang nih. Di antaranya siapa? Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Albani muridnya, gurunya sendiri. Syekh Muqbil bin Wadi Al-Wadi'i. Syekh Ahmad Al-Ansari, Syekh Muhammad Mukhtar, Syekh Muhammad Syangqiti, dan lain sebagainya. Banyak yang langsung merekomendasikan apa? Beliau. Rekomendasikan beliau, subhanallah. Nah, Syekh Ali Hasan ini, rahimahullah ta'ala, banyak membantu Syekh Albani dalam menyiapkan karya-karya dari Syekh Albani yang diterbitkan. Jadi banyak buku-buku Syekh Albani, rahimahullah ta'ala, yang dibantu oleh Syekh Ali ini. Nah, satu cerita luar biasa, Masya Allah. Ketika Syekh Ali Hasan Al-Halabi membantu Syekh Albani dalam mengumpulkan silsilah hadits as-sahihah. Saya lupa di jilid ketiga atau jilid kelima gitu. Tiba-tiba Syekh Ali Hasan ketika ngumpulin lembar-lembaran nangis tiba-tiba. Maka Syekh Albani datang, kenapa kau nangis? Kata Syekh Ali, enggak ada apa-apa Syekh. Kenapa? Enggak ada apa-apa Syekh. Ini ceritakan Syekh Ali langsung ketika di daurah ini, Masya Allah. Kata Syekh Ali Hasan apa? Aku melihat Syekh Albani rahimahullah ta'ala menulis hadis di kertas-kertas bekas dari apa? Dari potongan-potongan kertas yang sudah terbuang. Potongan-potongan kertas yang sudah ditulis kalau nggak salah potongan kertas roti atau apa, kemudian yang sudah tercoret-coret sudah dibuang. Syekh Albani nulis di situ tuh. Karena saking sulitnya kertas pada zaman itu, bayangkan. Kita sekarang kertas, Allahu Akbar. Sebanyak-banyaknya. Cuman yang kita mau tulis bingung apa, nggak punya ilmu. Betul ya? Yang kita mau tulis pun malas kita nulisnya. La ilaha illallah subhanallah. Nah, Syekh Ali Hasan ini banyak membantu Syekh Albani dalam menyiapkan karya-karya yang diterbitkan. Nah, makanya di antara tadi silsilah hadits as-sahihah, silsilah hadits ad-dhaifah dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan hubungan Syekh Ali Hasan dengan Syekh Albani luar biasa ini. Eratnya, kuatnya luar biasa, Masya Allah. Makanya banyak fatwa-fatwa Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang sama dengan Syekh Ali. Karena beliau murid dekatnya gitu, subhanallah. Murid dekatnya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kata beliau, dia ini maksudnya siapa? Syekh Ali, termasuk saudara kita yang kuat dalam ilmu hadis. Bayangkan, subhanallah. Ini yang ngakuin langsung gurunya loh, ikhwan. Dia, itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, termasuk saudara kita yang kuat dalam ilmu hadis, subhanallah. Kemudian dalam kitab yang lain, beliau mensifati tentang bagaimana Syekh Ali juga luar biasa. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Syekh, sepeninggalmu ini, siapa orang yang bisa kita tanya tentang masalah hadis? Maka Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan yang pertama Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Yang kedua Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini. Ini dua murid Syekh Albani yang langsung direkomendasikan dari lisan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Di antara Syekh Ali Hasan, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang berbagai macam pertanyaan di musim haji. Kemudian beliau menjawabnya. Kemudian dalam sebagian pertanyaan beliau, dalam sebagian pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin mengisyaratkan kepada Syekh Ali. Ini ajib nih, kawan. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya masalah haji, ada yang beliau jawab, ada yang kemudian beliau memberikan isyarat kepada Syekh Ali. Maksudnya apa? Tanyakan kepada Al-Bahr sambil menunjuk Syekh Ali,
Kemudian mengatakan tanyakan kepada al-bahr. Al-bahr itu artinya lautan. Maksudnya apa? Ini istilah bagi orang yang banyak ilmunya. Ini yang ngomong Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bayangkan ya subhanallah. Tanyakan kepada al-bahr. Allahu Akbar subhanallah. Maka Syekh Ali Hasan tawadhu, dan ini ketawaduan beliau Masya Allah. Ketika Syekh Ibn Utsaimin mengatakan seperti itu, maka beliau mengatakan, aku kira Syekh Ibn Utsaimin jelas itu bercanda lah, kata beliau. Aku bukan al-bahr, aku bukan an-nahr. Al-bahr itu lautan, an-nahr itu sungai. Dikata Syekh Ali, aku bukan al-bahr, aku bukan an-nahr. Dan bukan pula yang lainnya, tapi aku adalah seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengharapkan husnul khatimah. Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan pujian. Apa doanya? Doa ketika dipuji orang nih, perhatikan nih. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui, ya Allah. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepada diriku. Kemudian yang saya katakan tadi, Syekh Al-Allama, Syekh Hamad Al-Ansari, Syekh Hamad ibn Muhammad Al-Ansari, yang di antara ahli hadis di kota Madinah nih, ikhwan. Beliau memuji Syekh Ali juga luar biasa. Beliau mengatakan, saya menduga bahwa Syekh Ali Hasan akan menggantikan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Begitu juga Menteri Urusan Agama nih, bidang wakaf dan kerajaan Saudi Arabia. Siapa itu? Syekh Saleh ibn Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Saleh ibn Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau juga memuji Syekh Ali Hasan. Tentang masalah fitnah, beliau Syekh Ali Hasan dengan apa? Dengan Lajnah Daimah, betul ya? Pasti kan akan tanya tuh. Dan Lajnah Daimah yang dituduh dengan murji'ah dan lain sebagainya. Maka ini pula sudah dijawab oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dengan kitabnya, saya lupa judulnya, tapi 500 halaman lebih, bayangkan. Ajwibah Lajnah Daimah, kalau anda nggak salah kepanjangannya saya lupa. Jawaban dari fatwa Lajnah Daimah yang mengatakan beliau adalah seorang murji'ah. 500 halaman lebih sudah itu beliau, dan banyak ulama yang kemudian tidak menyetujui dari fatwa Lajnah Daimah tersebut yang mengatakan bahwa Syekh Ali Hasan ini adalah seorang murji'ah. Karena Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa amalan itu termasuk iman, maka dia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai akhir. Dan Syekh Ali mengatakan itu. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa amalan termasuk bagian dari keimanan. Murji'ah kan tidak mengatakan seperti itu, kan kira. Murji'ah jelas mengatakan bahwa amalan enggak masuk dalam bagian keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Maka amalan imannya seorang yang pencuri sama imannya ulama sama aja, karena amalannya nggak masuk dalam bagian keimanan. Ini murji'ah. Dan jelas ini bukan pemahaman Syekh Ali tentang masalah ini. Dan sudah dibahas tentang masalah tersebut. Juga Syekh Abdullah Husain Al-Abbad Al-Badr, kita tahu bersama muhaddits zaman sekarang nih, ayah dari Syekh Abdul Razak. Ketika beliau ditanya tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, maka Syekh Abdul Muhsin mengatakan, aku mengetahui beliau di atas sunnah, maka ambillah ilmu darinya. Allahu Akbar. Ambillah ilmu dari. Dan terlalu banyak, ikhwan, kalau kita sebutkan satu persatu, luar biasa banyaknya pujian-pujian para ulama kepada Syekh Ali Hasan ini. Dan kalau antum melihat, ikhwan, kitab-kitab dari karya Syekh Ali Hasan ini ketika beliau meninggal kemarin, ada orang yang mengumpulkan tentang banyaknya kitabnya, ratusan judul kitab, bayangkan. Ratusan judul kitab. Jadi beliau ini sangat produktif dalam menulis, luar biasa, Masya Allah. Allah berikan taufik kepada beliau luar biasa dalam menulis. Rajinnya, Masya Allah, tabarakallah. Ratusan judul kitab, coba untuk bayangkan. Baik itu kitab tahqiq, baik itu takhrij, baik itu kitab yang beliau tulis langsung sendiri, kan gitu. Di antaranya kitab ini nih, Tahdzib. Intisari dari kitab Tadhkiratus Sami', kemudian beliau namakan Al-Mu'lim biadabil alim wal muta'allim. Kitab yang sangat luar biasa, insyaallah taala akan kita bahas, dan mudah-mudahan kitab ini akan kita bisa ambil manfaatnya besar. Dan saya tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mengatakan seperti ini kepada Imam Ibnu Jama'ah Syekh Ali Hasan, bukan berarti kemudian beliau maksum.
Beliau manusia, betul ya? Tapi kita menghormati para ulama sesuai dengan kadarnya, kan gitu. Sesuai dengan kadarnya dan tidak hulu dan tidak berlebih-lebihan. Tidak juga mengkultuskan, tidak menganggap mereka maksum dan sebagainya. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqahum. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan orang yang tidak mengenal hak orang alim, yaitu hak para ulama di antara kami. Nah, jadi kita menempatkan dengan porsinya, namanya proporsional. Yang namanya manusia, kesalahan manusia ada pasti, subhanallah. Hatta sekelas 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada salahnya. Dan itu menunjukkan tidak ada satupun manusia yang kita boleh ikuti dari alif sampai ya, dari A sampai Z, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada satupun manusia yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Maksum dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Nabi dan Rasul nggak ada yang maksum, subhanallah. Tapi sekali lagi kita sebutkan ini supaya kita tahu referensi yang luar biasa dari ulama nih. Karena ulama terdahulu selalu mengatakan apa? Sammulana rijalakum. Tolong sebutkan rawi-rawi kalian. Tolong sebutkan referensi kalian. Sebutkan rijal kalian. Sebutkan rawi-rawi tersebut. Ulama hadis selalu mengatakan seperti itu. Ketika tersebarnya fitnah, sudah tersebar fitnah khawarij dan lain sebagainya, maka mereka kemudian mengatakan sammulana rijalakum. Berikan sanadnya kepada kami. Abdullah bin Mubarak juga mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu, sanad itu bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka siapapun dapat berkata apapun yang diinginkan. Sekali lagi, kita membahas ini tidak lain tidak bukan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas ilmu ulama, sehingga referensinya jelas tentang masalah ini. Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikanlah burhan kalian, dalil kalian, hujjah kalian, referensi kalian kalau kalian termasuk golongan orang-orang yang jujur, yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin saya buka sesi untuk jawab kalau ada yang mau bertanya. Allah yubarik fik Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah antum sampaikan terkait dengan kitab yang kita akan bahas di pertemuan yang mendatang. Dan sedikit meringkas dari apa yang telah antum sampaikan, bahwa kitab ini adalah kitab yang banyak merubah orang-orang yang mempelajarinya terkait dengan akhlak dan adabnya. Dan sebagaimana para ulama mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi yang kedua, ke sesi soal jawab. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait dengan mukadimah yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dan juga mungkin tentang penulis dan ataupun seputar syariat, tafadhol silakan menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan di kolom back channel. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada yang bertanya Ustaz, dari Pak Saleh Haji. Tafadhol Pak Saleh Haji untuk bertanya kepada Ustaz. Satu pertanyaan singkat dan padat. Ya, alhamdulillah. Syukron Bang Zul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, semoga Ustaz, pengarang buku kita semua dan kaum muslimin, diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, umat muslim ya sedunia ini merujuk kepada 4 imam. Ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki begitu, sebagai imam salaf. Pertanyaannya pertama adalah, apakah ada dalilnya kita merujuk ke imam 4 tersebut? Yang kedua berkaitan dengan itu, mengapa? Pertanyaannya mengapa keempat imam itu menjadi rujukan sebagai ulama salaf? Sedangkan pada ulama salaf itu banyak sekali, Ustaz. Nah, itu dua pertanyaan Ustaz yang berkaitan. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum.
Empat imam tersebut terkenal dengan madzhabul arba'ah. Empat imam madhab. Bukan berarti kemudian madhab itu cuma empat. Ada juga madhab yang lain, ada madhab apa? Madhab Zahiriyah, ada madhab kemudian apa? Imam An-Nakhai, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Abdullah bin Mubarak, dan lain sebagainya. Karena madhab itu artinya pada hakikatnya adalah pemahaman dalam ulama tersebut ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah ilmu fikih terutama. Nah, pertanyaannya, mengapa cuma empat imam ini kemudian yang terkenal di kalangan kaum muslimin? Yang pertama jawabannya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi bukan berarti ulama cuma empat, enggak. Banyak luar biasa. Tapi yang Allah Azza wa Jalla takdirkan yang sampai ke telinga kita, madzhabul arba'in ini, empat imam madhab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid dari empat imam tersebut yang mempopulerkan dari pendapat-pendapat empat imam tersebut. Nah, ini diperhatikan nih. Murid dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf. Murid dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Murid dari Imam Malik. Jadi setiap murid dari murid setiap imam tersebut itulah yang kemudian menyebarkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat gurunya menurut yang difahami oleh gurunya tersebut. Jadi bukan berarti kemudian Imam Syafi'i mengatakan, madhab saya Syafi'i. Kalian harus ikuti saya semuanya ya. Enggak. Bahkan Imam Syafi'i dan juga para ulama yang mengatakan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maksudnya dalil telah jelas, maka itulah madhabku. Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tidak halalkan seseorang yang mengambil pendapatku tanpa mengetahui dari mana aku mengambil pendapatku ini. Itu dari dalil Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Makanya kalau ditanya kenapa tersebar hanya 4 imam ini dan sebagainya, karena jawabannya yang pertama dari Allah Azza wa Jalla yang Allah takdirkan seperti itu. Yang kedua bisa jadi karena keikhlasan mereka yang sangat luar biasa, kejujuran niat mereka bermasya Allah. Kemudian yang ketiga dari banyaknya murid yang menyebarkan pemahaman atau pendapat-pendapat gurunya yaitu. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kemudian bermadhab? Jawabannya nggak wajib, tidak wajib, tapi bagus, baik. Ketika seorang misal dari awal ingin dia mau belajar madhab dari awal nih, nggak mungkin anak SD kemudian langsung ditawarkan langsung diajari belajar Pitagoras, belajar kalkulus, belajar logaritma, kan nggak mungkin, subhanallah. Anak SD pasti belajar apa? Tambah-tambahan, kurang-kurangan. Nah, imam madhab itu sudah merangkum. Ketika seorang ingin belajar fikih, nah madhabnya ini nih. Ketika orang belajar fikih dari sini, jadi nggak langsung belajar ikhtilafat. Nggak langsung belajar tentang perbandingan atau perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang madhab ini. Enggak, tapi belajar langsung dari apa? Dari madhab tersebut. Ini nggak ada masalah, bagus. Sebagian ulama mengatakan bahkan bagus, subhanallah. Karena seperti tadi anak katakan, anak SD pasti diberikan anak SD. Nanti ketika jami'ah, ketika anak kuliah, baru dihadirkan masalah ikhtilafat kan gitu. Perbandingan madhab, perbandingan tentang masalah ikhtilafat, perbedaan pendapat ulama dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan wajib, harus mendatangkan dalil. Apa dalil yang mengatakan wajibnya bermadhab kan gitu, subhanallah. Tapi kalau boleh, bagus, silahkan, subhanallah. Silahkan seseorang kemudian ketika dia makanya Indonesia ini kan banyak madhabnya Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, itu sebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Jadi bukan berarti kemudian madhab itu cuma 4, enggak. Madhab itu kan tadi pendapat, pandangan dari ulama tersebut. Makanya kalau kita lihat bahkan para ulama sampai mengatakan setiap muhaddits itu biasanya juga ahli fikih. Perhatikan ya, setiap muhaddits kata para ulama biasanya itu juga termasuk apa? Ahli fikih, tapi enggak sebaliknya. Setiap ahli fikih fuqaha belum tentu muhaddits. Contoh Imam Abu Hanifah. Beliau lemah dalam masalah hadis. Maksudnya tidak sekaya Imam Malik dalam masalah hadis karena beliau di Kufah, di Basrah. Imam Malik ada di Madinah, luar biasa. Hadis masih tersebar di Madinah, luar biasa. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kalau kita lihat kata para ulama, ketika dalam kitab Sahih Bukhari, menunjukkan bagaimana Imam Bukhari faqihnya dalam masalah fikih luar biasa.
Faqihnya dalam masalah fikih luar biasa. Dari mana dilihatnya? Dari penempatan setiap bab, dan setiap bab tersebut ada hadis-hadis yang menyangkut berkaitan tentang bab tersebut. Nah, jadi sebagai ulama sampai mengatakan setiap muhaddits itu biasanya fuqaha. Tapi nggak sebaliknya, setiap fuqaha belum tentu muhaddits disebutkan para ulama tentang masalah itu. Ada kuliah panjang lah masalah itu, Pak. Intinya adalah Allah Azza wa Jalla yang takdirkan 4 manusia tersebut ternyata yang kita kenal, dan para ulama mengatakan itu biasanya tidak lain tidak bukan karena keikhlasan dan salehnya niat mereka. Kemudian yang ketiga karena banyaknya murid yang tersebar, ya, dan murid-murid itulah yang menyebarkan pemahaman atau menyebarkan pendapat-pendapat gurunya masing-masing. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Fiik barakallah. Ya, Allah ibarik fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan sepertinya belum ada penanya lagi, Ustaz. Di Ana, Bang Sirun atau Bang Dini ada pertanyaan lewat antum? Baik, Ustaz, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi, Ustaz, dan juga waktu sudah berarti paham semua, Ustaz, insyaallah. Baik, Ustazi, seperti rencana di awal bahwa kita akan ada 2 kuis, Ustaz, mungkin terkait apa yang telah antum sampaikan. Tafadhol, Ustaz, untuk memberikan 2 pertanyaan. Dan teman-teman yang ingin, sebentar nih, kayaknya ada yang bertanya. Ini ada yang baru tanya, Ustaz, satu lagi, Ustaz, ada baru masuk nih, Ustaz. Mas Bahancol, sebentar nih, afwan. Karena sinyalnya jelek bener nih. Ya, tafadhol, Mas Suban. Oh iya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ilmunya. Agak di luar tema, Ustaz. Jadi, mana ya? Ketika kita dulu saya pernah menanyakan ini pada Ustaz lain dan bukan bermaksud untuk mengadu ataupun membandingkan jawaban, tetapi Ana ingin bertanya lagi untuk lebih memastikan. Jadi gini, Ustaz, teman Ana itu berpendapat bahwa kalau kita sedang mengalami masalah kesehatan mental atau sakit mental, dia beranggapan bahwa tidak bisa kita memasukkan apa istilahnya ngajarin agama dibandingkan dengan orang normal gitu. Jadi misalnya gini, langsung ke contohnya aja, orang sakit jiwa gitu. Nah, kita menganjurkan dengan cara makanya ayo rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin sholat malam dan lain-lain. Itu menurut beliau memang dalilnya saya juga nggak bisa tahu dari mana ya, tetapi menurut beliau itu susah untuk memasukkan itu karena dia masih belum bisa menerima ataupun mencerna apa sih manfaat dari segala macam ngaji ataupun sholat dan lain-lain, itu belum bisa diterima dibandingkan kan kalau seandainya kita dalam kondisi normal, kita tahu bahwa ternyata memang manfaat dari Mas Subhan, pertanyaannya ya Mas Subhan. Mas Subhan, pertanyaannya apa Mas Subhan? Pertanyaannya jelas. Jadi intinya kalau seandainya bagaimana menanggapi itu gitu loh. Jadi apakah benar beda-beda cara untuk menyembuhkan ataupun menanamkan menanamkan agama gitu kepada orang yang normal sama yang sakit mental gitu. Gitu, Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, di dalam syariat memang ada yang disebutkan rufi'atil aqlam an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia baligh. Anin naimi hatta yastayqidh, dari dia tidur sampai dia bangun. Anil majnuni hatta yaqil, dari majnun itu kalau di bahasa Indonesia orang gila, tapi kalau kita katakan orang gila ntar kena salah nih, orang dalam gangguan jiwa dan sebagainya, sampai dia kemudian berakal. Tapi di situ disebutkan oleh Nabi SAW anil majnuni hatta yaqil,
dari majnun. Majnun itu kata para ulama hilang akalnya. Tadi gangguan jiwa dan sebagainya sampai kemudian apa? Dia kembali akalnya. Maka dilihat di situ. Orang yang ada gangguan tadi, gangguan jiwa dan lain sebagainya, dilihat di situ. Karena orang yang dalam gangguan jiwa tersebut biasanya tidak dalam satu yang sama. Kan bertingkat-tingkat gitu. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang parah kan gitu ya. Kalau yang parah gimana kita ngomongin agama sama ini kan gak bakal ketemu kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang sedikit, bahkan yang bisa menyembuhkannya diantaranya ketika orang itu mendekat kepada Allah. Kan gitu. Karena tidak lain tidak bukan yang menjadikan hatinya tenang, yang menjadikan hatinya tentram ketika dia mendekat kepada Allah, ketika dia mendekat dengan ibadah, ketika dia baca Al-Quran, ketika dia zikir, dan lain sebagainya. Kan gitu. Ini kita bicara orang yang tadi ya, yang gangguan jiwanya ringan atau dan juga sedang. Kita bisa masuk di sini. Kalau sudah berat, sudah ini, wallah alam saya nggak tahu kalau berat bisa termasuk yang tadi diangkat pena kepada dirinya kan gitu. Tapi kalau ringan dan juga sedang, bahkan dia sangat-sangat membutuhkan agama dalam hidupnya. Berapa banyak teori-teori dari barat yang mengatakan orang gangguan jiwa ini harus dengar musik ini, harus dengar air yang gemericik, harus dengar ini kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita antara percaya dengan tidak percaya kemudian kan gitu. Bukan kemudian kita nggak percaya sama sekali, antara percaya dengan tidak gitu. Karena ternyata Islam mempunyai produk yang lebih daripada itu gitu. Yang lebih daripada itu. Ketika seseorang dikenalkan kepada agamanya, balik kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, hatinya akan mendapatkan ketenangan. Itu yang diinginkan. Orang-orang ketika gangguan jiwa seperti itu biasanya macam-macam di antara sebabnya kan. Di antaranya sebabnya tidak lain tidak bukan karena stres kan gitu. Stres yang berlebihan, mungkin pikiran yang mungkin berat yang dia tanggung menjadikan kemudian akhirnya terganggu kemudian jiwanya. Atau kemudian mendapatkan ujian yang mental yang luar biasa terganggunya. Itu tidak lain tidak bukan mendekat kepada Allah, jawabannya jelas kan gitu. Maka sangat fatal, sangat salah ketika ada orang mengatakan nggak bisa kita dekatkan kepada agama dulu dan sebagainya. Kalau yang dimaksud itu orang yang gangguan jiwanya berat luar biasa, tidak katakan anil majnun ya hatta yaqil. Kalau yang dimaksud dia adalah seperti yang sabda Nabi, dari orang gila sampai dia berakal, itu mungkin masuk betul. Tapi kalau yang ringan, yang sedang, ini malah sangat-sangat membutuhkan akan agama Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Sangat-sangat membutuhkan akan agama, subhanallah. Dan saya kira yang seperti ini insyaallah ta'ala nggak ada keraguan bagi orang-orang tersebut ya. Kecuali orang-orang yang mungkin Allah alam tidak mengerti masalah agama dan lain sebagainya. Allah alam bisawab itu mungkin ketahui. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin sukses, kita ingin berhasil, maka kita pasti akan mengikuti orang-orang yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Itu sebagai kaidah yang paling gampang itu. Kita mengikuti cara-cara, langkah-langkah orang yang telah sukses dan berhasil. Dan di dalam masalah ilmu syar'i, maka jelas jawabannya para ulama salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin dan seterusnya, mereka adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk mengemban ilmu agama Allah Azza wa Jalla di tangan mereka. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang luar biasa, Masya Allah. Orang-orang yang spektakuler luar biasa. Orang-orang yang berhasil, sukses dalam masalah ilmu agamanya. Dan Allah Azza wa Jalla telah berikan kebahagiaan hakiki kepada mereka, jelas. Itu para ulama, warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka kewajiban dari kita untuk mengikuti bagaimana sih para ulama ketika mereka nuntut ilmu. Apa yang mereka bangun pondasi ketika awal. Agar ketika mereka nuntut ilmu bisa berhasil. Agar ketika kita nuntut ilmu bisa berhasil seperti yang dilakukan oleh para ulama. Maka tidak lain tidak bukan kata para ulama dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan kesungguh-sungguhan, dipenuhi dengan tawakal kepada Allah, dipenuhi dengan ta'alluqul qalbi billah, ketergantungan hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dipenuhi dengan berusaha untuk istiqamah, dipenuhi dengan mengazamkan diri kita untuk tegas kepada diri kita, bukan memberikan uzur bagi diri kita, dan lain sebagainya.
Itu yang dilakukan oleh para ulama, ikhwan. Sehingga mereka Allah Azza wa Jalla berikan keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, Masya Allah. Maka ketika kita ingin sukses dunia akhirat dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan lain seterusnya, maka ya, ikutilah orang-orang yang telah menjadi sukses sebelum kita, ya kawan. Dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak bukan adalah ulama salaf terdahulu. Orang-orang terpilih memang Allah pilih mengemban agama Allah Azza wa Jalla ini, kawan. Orang-orang terbaik, Masya Allah. Maka Allah alam sab, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus bimbing langkah kehidupan kita menuju siratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah bagi diri kita semua, thabat ala dinillahi ta'ala, konsisten di jalan Allah tabaraka wa ta'ala sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.